Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita pada siang hari ini. Mari saudara, kita masuk ke dalam hadirat-Nya, mari kita menundukkan kepala dan persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini. Di tengah kesibukan, tanggung jawab, dan berbagai pergumulan hidup, Engkau masih memberi kami waktu untuk berhenti sejenak, mendengar suara-Mu dan membiarkan firman-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami rindu agar Roh Kudus-Mu menuntun pikiran dan hati kami supaya kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga mengerti dan melakukannya. Berbicaralah pada kami sesuai dengan kebutuhan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memulai hari, bahkan minggu, bahkan tahun yang baru dengan harapan yang sangat besar. Kita ingin hidup lebih baik, lebih tenang, lebih berhasil, dan lebih diberkati. Namun seringkali kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Justru di awal tahun, di tengah rencana-rencana yang kita susun, muncul kegelisahan, kekhawatiran, dan konflik dalam batin kita. Mengapa demikian, saudara? Salah satu penyebabnya adalah karena secara lahiriah kita mungkin sudah bergerak maju. Tetapi secara batin, hati dan pikiran kita belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku percaya. Tetapi pikiran kita terus dipenuhi ketakutan. Kita berdoa, tetapi setelah berdoa, pikiran kita kembali dikuasai oleh kecemasan. Firman Tuhan hari ini menolong kita melihat bahwa penyerahan total kepada Allah dimulai dari dalam, dari hati dan pikiran kita. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita semua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Ayat ini dituliskan kepada jemaat di Roma yang hidup di tengah budaya dunia yang kuat, penuh nilai-nilai bertentangan dengan iman Kristen. Rasul Paulus tidak memulai dengan mengubah perilaku, tetapi dengan mengubah budi pikiran, cara berpikir, dan pola pandang hidup. Kata berubahlah di sini menunjukkan kepada perubahan yang terus-menerus secara kontinu, bukan sekali. Pembaharuan budi adalah proses seumur hidup, di mana pikiran kita dibentuk kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh tekanan dunia, bukan oleh pengalaman pahit ataupun ketakutan masa depan. Tanpa pembaharuan pikiran, seseorang bisa saja rajin beribadah, aktif melayani, tapi tetap dalam hidupnya mempunyai kegelisahan, kemerahan, kebingungan, dan dalam mengambil keputusan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan hidup kita sebenarnya berakar dari pikiran yang belum sepenuhnya diperbaharui. Pikiran yang terus memutar kemungkinan terburuk. Pikiran yang selalu bertanya, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana dan bagaimana? Bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Ketika pikiran seperti ini dibiarkan, hati kita menjadi sangat lelah. Kita akan sulit bersyukur, kita akan sulit percaya, bahkan kita sulit berharap. Padahal firman Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita rasakan atau pikirkan. Menyerahkan hati dan pikiran kepada Tuhan berarti kita belajar menempatkan firman Tuhan sebagai dasar, bukan emosi, trauma, masa lalu, atau tekanan keadaan. Artinya, setiap kali kekhawatiran datang, kita belajar kembali pada kebenaran firman, bahwa Tuhan setia, Tuhan memelihara hidup kita, dan Tuhan memegang kendali atas hidup kita.
Pikiran yang diperbarui akan menuntun kita untuk melihat hidup dari sudut pandang iman. Bukan berarti masalah itu hilang, tetapi cara kita memandang masalah itu berubah. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan, melainkan dikuatkan oleh pengharapan dari Tuhan. Lalu bagaimana kita secara nyata menyerahkan hati dan pikiran Tuhan? Yang pertama, jujurlah dengan kondisi pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita berpura-pura kuat. Datanglah dengan kejujuran, mengakui kekhawatiran kita, segala ketakutan dan segala pergumulan batin kita di dalam doa. Yang kedua, beri ruang bagi firman Tuhan setiap harinya atau setiap saat. Pikiran tidak akan diperoleh jika tidak diisi. Apa yang kita baca, dengar, dan renungkan setiap hari sangat mempengaruhi cara kita berpikir, saudara-saudara. Yang ketiga, latih diri kita untuk menangkap dan mengarahkan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Ketika pikiran negatif datang, jangan langsung diterima. Bandingkan dengan firman Tuhan. Coba tanyakan, apakah pikiran ini selaras dengan kebenaran Tuhan? Dan yang keempat, berjalanlah bersama Roh Kudus. Pembaharuan pikiran bukan usaha manusia semata, melainkan karya Roh Kudus di dalam kita. Mintalah Roh Kudus untuk tolong menolong saudara untuk setiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih, penyerahan total kepada Tuhan bukan dimulai dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan, hidup kita akan diarahkan pada kehendak Allah. Di tengah dunia yang penuh kecemasan, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan pikiran yang dipenuhi iman dan pengharapan. Mari saudara, kita belajar setiap hari untuk menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali pikiran kami dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kami ingin belajar Tuhan untuk menyerahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya kepadamu. Tolonglah perbarui cara berpikir kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk melihat hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap keputusan dan langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, kiranya pada siang hari ini dan seterusnya hati dan pikiran kita terus diperbarui oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan namanya. Shalom.